Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dari kelas 3IA08 dan juga dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hasil proyek pembuatan game dengan AI menggunakan Unity 3D. Dan anggota kelompok saya terdiri dari Ahmad Nur Cahyo, Farenza Fernanda, lalu juga ada Monica Marpaung, dan saya sendiri Muhammad Ihsan. Nah, pada pembuatan gamenya, saya turut andil dalam pembuatan scoring peraturan skora yang dimana saya mengatur kondisi tentang pemain, kapan pemain menyetak mendapatkan skor dan kapan botnya juga mendapatkan skor. Itu saya yang membuat skripnya dan juga saya yang mengatur. Lalu juga saya mengatur tentang pemindahan scene dan pembuatan scene. Jadi di dalam game ini terdapat beberapa scene yang akan ditampilkan. Yang pertama itu ada scene main menu. Nanti kita akan lihat ketika kita masuk gamenya. Lalu yang kedua ada scene gamenya ketika kita bermainnya. Lalu yang ketiga adalah scene tentang setelah selesai bermain gamenya. Itu ada scene game over. Nanti kita lihat setelah yang kita memainkan gamenya. Yaudah, kalau begitu kita langsung buka saja gamenya. Apakah sudah ada gamenya? Jadi gamenya ada musiknya. Semoga terdengar. Nah, ini adalah scene yang saya dibilang tadi, scene main menunya. Jadi ketika user pertama kali masuk, user akan ditampilkan halaman ini yang akan menampilkan judul gamenya Glowing Pong. Lalu juga ada dua tombol menu, play dan quit. Lalu juga ada tulisan copyright made by kelompok 3. Lalu di sini kita play aja, kita mainkan. Nah, ini player itu yang kiri yang berwarna merah, lalu botnya itu yang hijau. Nah, tugas yang saya buat di sini adalah tentang scoringnya, bagaimana kondisi masing-masing pihak mendapatkan poin, yang mana ketika bolanya itu kan bolanya dari tengah ya. Ketika bolanya menyentuh dinding kiri kita coba. Nah, ini komputer atau bot yang mendapatkan poin. Nah, itulah kondisi mendapatkan skor. Itu saya yang membuatnya, mengatur. Lalu juga coba kita mainkan dulu sampai selesai. Di sini botnya bergerak sendiri ya. Kita lawan, ayo. Coba. Nah, ini saya mendapatkan poin tadi. Saya kebobolan. Oke, jadi lanjut lagi gamenya. Nah, ini adalah kondisi. Jadi ketika bola menyentuh melewati papan, maka pihak lawan akan mendapatkan poinnya gitu di game itu. Jadi kalau bisa pengguna harus mencegah bola ini agar tidak kena, ya kayak game pingpong biasalah. Bisa kalau di arena bermain kayak time zone gitu ada gitu. Saya sering bermain dengan kakak saya gitu, main time zone. Jadi memang idenya terinspirasi dari sana gitu. Coba, takutnya kelamaan, kita percepat aja gamenya. Coba. Nah, ini juga biar kita mengalah saja. Sing waras ngalah. Oke, nah inilah scene terakhir tadi, scene game over yang telah saya bilang tadi. Ketika pemain setelah menyelesaikan akan ada scene tambahan, yaitu scene replay, itu akan kembali bermain, atau scene main menu. Nah, coba kita ke main menu, dia akan kembali ke judul awal lah gitu. Lalu coba kita quit aja. Nah, gitu. Itu adalah gamenya yang barusan tadi. Lalu yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagian yang saya buat. Di sini saya akan jelaskan dari manual booknya saja.
Jadi di sini bagian yang saya buat adalah ketika pengaturan skornya. Ini bagian wall, ini untuk pedal, ini bolanya. Nah, ini bagian yang saya buat adalah untuk menampilkan scene. Jadi ada beberapa scene, ada 3 scene kan tadi total. Jadi scene yang pertama adalah scene yang main menu tadi. Lalu scene 2 adalah ketika game itu dijalankan, game itu bermain. Lalu scene 3 adalah scene game over ini. Nah, setelah kita buat UI dari masing-masing scene-nya, kita membuat codingan script C# baru bernama scene changer. Nah, di scene changer ini kita menggunakan ini tambahan kode tambahan dari Unity, yaitu using Unity Engine .scene management. Nah, scene management ini digunakan untuk pengaturan tentang scene. Jadi kalau misalkan tidak ada codingan scene management ini, scene yang ada di Unity tadi tidak akan bisa berjalan. Lalu di sini kita buat sebuah function public class scene changer dengan isiannya itu adalah dengan kita buat lagi variabel bernama move to scene, lalu dalamnya ada integer, lalu scene ID. Nah, scene ID ini kita bisa lihat bawahnya adalah ketika kita nge-build setting dari game itu, nanti ada urutan scene tuh dari 0, 1, 2. Nah, scene ID ini mengambil dari data ini gitu. Gitu scene ID di sini itu scene ID-nya. Nah, kita atur jadi scene pertama tadi scene yang main menunya, lalu scene keduanya ada scene gamenya, lalu scene ketiga adalah selesainya. Lalu yang saya buat lagi adalah tentang scoringnya. Kita lihat di sini. Nah, nih kita buat file baru namanya game manager. Ini umum digunakan untuk ketika membuat game, karena untuk mengatur segalanya kita membutuhkan game manager. Lalu juga di sini buat file baru namanya zona score. Nah, di sini kita taruh tentang bagaimana skor itu bertambah. Nah, kita di game manager ada beberapa function tambahan seperti UI-nya, lalu juga ada scene management untuk berpindah scene. Di sini kita bisa lihat di sini itu ada berapa variabel. Ada player pedal, ada bot pedal, ada ball, ada player score text. Ini player score text, bot score text ini untuk menampilkan ke UI-nya skornya berapa gitu. Lalu ada player score ini untuk jumlah skor, maksudnya angka variabel untuk menyimpan skornya. Lalu ini batas skornya 5, ini adalah batas game berakhir. Jadi misalkan player duluan atau bot duluan yang mencapai angka 5, berarti game itu akan selesai. Oke, jadi setelah itu bawahnya juga ada codingan tentang function, di mana ini adalah underscore player score plus ini artinya angkanya bertambah. Misalkan tadi angkanya 0 jadi 1 bertambah gitu. Lalu ada lagi di sini ada bot score juga. Di sini ada reset sound. Nah, reset round ini digunakan ketika bola tadi kan sudah menembus ke misalkan salah satu pihak. Nah, di situ akan ada sebuah reset round yang dimana posisi bola, kecepatan bola, dan penempatan pedal dari player ataupun bot itu akan kembali seperti awal. Jadi seperti mulai ulang gitu. Jadi tidak ada yang lanjut dari bawah gitu. Jadi bolanya akan ditaruh tengah lagi gitu. Lalu di sini ada check score juga, yang dimana akan ada if dimana player score mencapai batasnya atau botnya, maka di sini akan berpindah scene ke scene 2 atau scene yang tadi game over tadi gitu. Lalu di sini juga saya ada buat file baru nama zona score. Di sini juga pakai tambahan event system. Nah, di sini kita bisa tambah. Nah, di sini kita gunakan bikin sebuah function bernama private void on collision enter 2D. Nah, ini on collision ini untuk
benturan dari dinding-dinding tadi itu. Jadi ketika menyentuh dinding itu, maka itu akan dianggap sebagai angka buat pemain lawan. Misalkan di sini ball summon collision dot game object get component ball. Nah di sini kita definisikan ball itu dari function ball yang ada di gamenya. Jadi ketika bola itu atau ball itu collision itu kan benturan ya, ketika berbenturan dengan objek yang kita tambahkan kode ini, maka dia akan menambahkan angkanya. Lalu di sini juga ada if jika bola tidak menyentuh, maka di sini ada base event data. Lalu juga akan ada invoke juga yang kita gunakan. Nah lalu setelah itu hasil yang kita tambahkan, setelah kan tadi kan berpindah scene ya, lalu kita ke scene selanjutnya, ini game over ini. Nah itu adalah bagian yang saya buat itu. Jadi secara keseluruhan game ini sama Pong ini sama kayak pingpong yang ada di tempat wahana yang kayak time zone atau apa itu. Jadi kayak bola pemain akan mendapatkan skor ketika bolanya itu menyentuh dinding lawannya gitu. Jadi pemain itu berusaha untuk mencegah bolanya agar tidak melewati dinding, dan kita juga berusaha untuk mencetak skor gitu. Nah di sini batasan skor itu ada 5. Siapa yang dapat poin 5 dulu itu berarti dia yang menang. Lalu juga secara umum game ini sama dengan game Pong lainnya sih. Terus lalu juga temanya, saya di sini ngambil temanya glowing ya. Jadi kayak terlihat seperti berwarna-warni gitu. Kalau misalkan kalau game Pong biasa kan kayak di time zone gitu kan ada warna-warnanya. Nah itu jadi kayak kalau di ini kan kayak berbentuk aplikasi, jadi kayak oh mungkin kita buat warna yang anti mainstream gitu. Jadi kita buatkan tentang game yang glowing gitu. Nah itu untuk temanya. Lalu tujuan sasaran ini untuk orang-orang yang ingin bermain Pong tetapi misalkan tidak bisa ke datang ke tempatnya langsung, atau misalkan mau coba bermain mengasah kecepatan menekan keyboard, karena pedal sendiri digerakkan dari tombol atas bawah ataupun W sama D. Jadi mungkin player yang bisa ingin melatih kecepatan bisa menggunakan aplikasi ini untuk melatih gitu. Lalu juga sasarannya itu orang tadi. Kelebihan dan kekurangan. Nah kelebihannya itu dari gamenya sendiri, kalau tadi ada suaranya itu ada musiknya sebenarnya. Tapi nggak tahu tadi di rekamannya apakah terdengar musiknya. Cuma kalau saya tadi agak kecilin karena takut bentrok dengan suara saya. Tapi di gamenya ada musiknya, jadi player tidak bosan ketika bermain. Kan kalau kita bermain kayak misalkan nggak ada yang dapat poin, jadi kan kayak lama gitu ya. Kalau misalkan tidak ada musik jadi kayak bosen gitu. Jadi kita tambahkan musik, itu kelebihannya. Lalu juga ada tombol menunya, kelebihannya. Jadi kayak misalkan mau udahan gitu, kita tinggal ke main menu terus exit gitu. Itu kelebihannya. Untuk kekurangannya yang bisa saya sampaikan dari game ini menurut saya pribadi adalah ketika bola itu kecepatannya tidak bukan tidak teratur, tidak konstan. Jadi kadang bolanya itu memang ada saya pernah nanya ke teman, ini memang programnya ketika menyentuh pedal itu dia akan jadi lebih cepat. Tapi yang dari tadi saya mainkan itu ada beberapa yang gamenya bolanya jadi agak melambat gitu. Itu juga tidak konstan, tidak stabil lah bolanya istilahnya gitu. Lalu juga bisa dibilang musiknya kalau pertama kali dimainkan terlalu kencang gitu. Jadi kayak tadi saya kecilkan sedikit. Mungkin itu kekurangan dari gamenya yang bisa saya sebutkan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.